Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supartini SPD, guru mata pelajaran ekonomi akuntansi di SMA Negeri 1 Cilimus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, ya, pembukuan dimulai dengan adanya transaksi. Nah, dari transaksi, setelah dicatat ke dalam bukti transaksi, maka nanti akan dicatat di jurnal umum atau general journal. Nah, di dalam general journal di sini semua transaksi dicatat menurut akun-akun berdasarkan kelompoknya masing-masing. Di dalam jurnal umum ada nama akun, kemudian ada nomor referensi, dan mulai dikenal istilah debit dan kredit. Nah, bagaimana cara kita menempatkan debit dan kredit? Nanti kita akan pelajari di materi saldo normal. Nah, kemudian setelah jurnal umum, siklus berikutnya, data-data yang ada di jurnal umum ini dipindahkan ke buku besar. Istilah pemindahannya dinamakan posting. Nah, buku besar ini adalah buku yang memuat satu akun. Jadi satu akun, buku besar. Nah, supaya terlihat nanti di akhir periode saldo dari masing-masing akun tersebut. Nah, kemudian pada akhir periode, setelah diketahui saldo dari setiap akun, maka saldo-saldo tersebut dipindahkan ke siklus berikutnya, yaitu ke neraca saldo. Di dalam neraca saldo, di sini terlihat berapa saldo dari masing-masing akun. Nah, di dalam neraca saldo itu harus seimbang posisi antara debit dan kredit. Artinya akun-akun yang ada di sebelah debit itu jumlahnya harus sama dengan akun-akun yang ada di sebelah kredit. Neraca saldo ini dibuat pada akhir periode, tapi seringkali terjadi di akhir periode saldo-saldo yang ada di neraca saldo ini tidak atau belum memperlihatkan jumlah yang sebenarnya, sehingga perlu beberapa jurnal penyesuaian. Nah, di dalam jurnal penyesuaian di sini ya, dicatat akun-akun yang belum sesuai, yang salah dicatat, ya, yang salah pencatatan ataupun yang perlu disesuaikan, akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, di sini dicatat di jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, nah di sini ada alat bantu sebelum kita membuat laporan keuangan. Nah, sebetulnya kita bisa langsung membuat laporan keuangan tanpa membuat worksheet atau kertas kerja. Hanya untuk pemula, di sini harus membuat worksheet sebagai alat untuk mempermudah kita dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. Nah, kalau worksheet-nya sudah selesai, maka angka-angka yang ada dalam worksheet itu bisa kita pindahkan ke laporan keuangan atau financial statement. Di financial statement di sini ada 3 laporan, yaitu laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan modal atau capital statement, dan neraca atau balance sheet. Nah, setelah laporan keuangan selesai, maka inilah yang disebut dengan sistem informasi akuntansi yang nanti akan dilaporkan ke pihak intern maupun pihak ekstern. Nah, setelah laporan keuangan masih di tahap pelaporan, ini kemudian kita harus menutup akun-akun yang sifatnya sementara, yaitu akun pendapatan dan beban. Nah, kenapa harus ditutup? Karena untuk pendapatan dan beban ini tidak bisa diakui 2 kali. Artinya harus ditutup di periode tersebut, tidak bisa dibawa ke periode berikutnya. Yang dibawa ke periode berikutnya adalah akun-akun yang sifatnya real atau tetap atau permanen. Nah, setelah jurnal penutup, dibuatlah neraca saldo setelah penutupan, sehingga nanti yang muncul adalah akun-akun yang sifatnya real saja. Nah, kemudian dibuat jurnal pembalik atau reversing, ini untuk akun-akun yang memerlukan pembalik. Untuk akun-akun yang tidak memerlukan, tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Ini juga dilengkapi dengan neraca saldo setelah pembalik, maka setelah ini selesailah satu siklus akuntansi perusahaan jasa dan kita mempersiapkan ke awal periode berikutnya, ke transaksi kembali.
Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa di dalam jurnal umum kita mengenal istilah debit dan kredit. Nah, untuk menempatkan bagaimana kita harus mencatat di sebelah debit atau kredit, ada istilah yang dikatakan dengan saldo normal. Saldo normal itu adalah saldo di mana posisi akun ada di posisi bertambah. Ya, apakah itu di debit atau di kredit tergantung dari kelompok akun itu sendiri. Nah, ada 5 kelompok di dalam perusahaan jasa, kelompok akun. Yang pertama kelompok harta, yang kedua kelompok utang, yang ketiga kelompok modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima beban. Kita lihat satu persatu bagaimana saldo normal untuk masing-masing kelompok. Yang pertama kelompok harta baik harta lancar, harta tetap maupun harta tak berwujud, ini jika bertambah disimpan di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Jadi membacanya harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok utang, kebalikan dari harta, jika bertambah di sebelah kredit dan jika utang berkurang di sebelah debit. Kenapa berbalik atau berbeda? Karena harta ada di sisi aktiva, sedangkan utang ada di sisi pasifa. Nah, sekarang kita lihat posisi modal. Modal sama dengan utang karena sama-sama berada di sisi pasifa. Sehingga posisinya sama untuk saldo normalnya, modal bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Pendapatan yang pada persamaan dasar ini dicatat di dalam modal, pendapatan itu pengaruhnya adalah menambah modal sehingga posisinya sama dengan modal, yaitu jika bertambah di sebelah kredit dan jika berkurang di sebelah debit. Satu lagi selanjutnya adalah kelompok beban. Kelompok beban pengaruhnya ke dalam modal adalah mengurangi sehingga kebalikan dari pendapatan. Kalau beban jika bertambah di sebelah debit dan jika berkurang di sebelah kredit. Nah, itu saldo normal untuk kelima kelompok akun mulai dari harta, utang, modal, pendapatan maupun beban. Demikian paparan yang saya berikan pada kali ini mengenai materi siklus akuntansi perusahaan dan saldo normal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.